Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya. Dan saya yakin dan percaya setiap saudara dalam penyertaan Tuhan. Saudara, hari ini kita mau sharing tentang firman Tuhan mengenai bagaimana kita menguasai lidah. Saudara, Amsal 12 ayat yang ke-18, demikian kata firman Tuhan. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ada dua hal saudara ya yang akan kita pelajari hari ini tentang lidah kita. Bagaimana kita mengelola atau mengendalikan lidah kita sehingga setiap kata kita itu menjadi berkat atau bahkan menjadi satu hal yang tidak mengenakan. Yang pertama saudara ya, orang yang lancang mulutnya, kata firman Tuhan, itu seperti tikaman pedang saudara. Yang pertama ya saudara ya, seperti tikaman pedang. Kita semua tahu saudara, kalau pedang ditusukkan ke tubuh seseorang, itu pasti merasakan sakit, bahkan bisa membunuh atau mematikan seseorang, tusukan pedang itu saudara. Ini yang pertama saudara. Demikian juga dengan kata-kata kita saudara. Ya, bagaimana kita mengeluarkan kata-kata kita dengan lawan bicara kita. Apakah kata-kata itu menyakitkan atau kata-kata yang enak didengar? Kata-kata yang menguatkan saudara. Ya, kata-kata yang memberkati. Ya saudara ya. Ada tipe-tipe orang saudara yang mudah untuk mengampuni, tetapi ada juga orang yang sulit untuk mengampuni. Dan kelihatannya sepele saudara ya, tetapi lihat, dari perkataan saja saudara itu bisa menyinggung perasaan orang, dan orang tersebut menjadi sakit hati, kepahitan ya, dan itu kepahitannya bisa lama saudara. Seperti yang tadi yang sudah saya katakan, ada orang yang gampang atau mudah untuk mengampuni. Nah, lewat kata-kata saudara, mungkin menurut kita itu sepele, hal yang sepele. Tetapi sebenarnya tidak sepele saudara. Dari kata-kata yang kita ucapkan itu kadang-kadang bisa menyakitkan seorang dan bahkan bisa membuat imannya itu menjadi lemah saudara ya. Kita tidak jadi berkat, bahkan menjadi batu sandungan. Pilihan ada di tangan kita. Hal yang pertama ya, jangan sampai kita memiliki lidah ini saudara ya, mengeluarkan kata-kata yang lancang, kata firman Tuhan, seperti tikaman pedang. Banyak hal saudara yang kita hadapi di sekeliling kita saudara, dan itu perlu kita pahami. Teman-teman kita, perasaan mereka ya, orang di sekeliling kita itu harus kita pahami. Nah, bagaimana cara kita untuk mengelola perkataan kita, harus berhati-hati. Ya saudara, lalu yang kedua saudara, firman Tuhan katakan, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ini sangat baik hal yang kedua saudara ya. Hal yang kedua ini sangat baik. Kata-kata kita bisa mendatangkan kesembuhan. Kalau perkataan kita bisa mendatangkan kesembuhan bagi teman kita yang sedang mengalami kesakitan, itu adalah hal yang sangat baik. Nah, perlu saudara kita menjaga lidah kita, mulut kita untuk mendatangkan kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik, nasihat-nasihat yang menguatkan lawan bicara kita saudara ya. Jangan sampai, sekali lagi saya katakan, jangan sampai ada di antara kita saudara yang berkata-kata itu membuat seseorang menjadi lemah imannya, menjadi kepikiran dari hari-hari ke hari-hari ya. Bahkan ada juga yang karena perkataan kita seseorang tidak lagi mau datang ke ibadah. Itu ada saudara ya. Saya jumpai hal yang seperti itu saudara. Nah, itu sebabnya saudara, sebelum terjadi ya, sebelum kita mengalami hal yang demikian, ada teman kita ya, sama-sama pelayanan atau mungkin di pekerjaan, belum terjadi hal yang seperti itu lewat kata-kata kita, biarlah kita mau menjaga dari hari ke hari. Saudara dan saya perlu menjaga setiap ucapan perkataan yang kita ucapkan.
Kalau kita saudara, kita sendiri bisa tersinggung dengan perkataan orang lain, demikian juga orang lain saudara bisa juga tersinggung dengan perkataan kita kalau kita tidak berhati-hati di dalam berkata-kata. Kelihatannya sepele saudara, apa sih hanya kata-kata saudara. Tidak ada hal yang sepele di dunia ini saudara. Semuanya perlu etika, perlu dengan tata cara yang berdasarkan firman Tuhan. Ya saudara, kalau perkataan itu hanya sepele saudara, tidak ada ayat firman Tuhan. Ya, kenapa kok ada ayat firman Tuhan tentang perkataan menjaga lidah kita? Itu artinya penting juga saudara. Ya, Amsal mengatakan, mengajarkan kepada saudara dan saya untuk bijak di dalam berkata-kata, di dalam kita mengeluarkan setiap perkataan-perkataan kita saudara ya. Biarlah saudara dan saya menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi sesama kita dimanapun kita berada, menjadi kekuatan dimanapun kita bergaul ya. Bahkan tiap perkataan kita bisa memulihkan setiap orang-orang yang mengalami keterpurukan, dan biar di dalamnya lewat hidup saudara nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, terima kasih bagi saudara yang sudah menonton video saya, dan kita akan kembali lagi berjumpa di dalam video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.